Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 1, di mana yang beranggotakan saya sendiri Rika Fatmawati Rahayu dengan NIM 2016030105 dan rekan saya Serina Febriola dengan NIM 2016030081 dan Desi Sylvia Sari dengan NIM 2016030099, di mana di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai budget biaya pabrik tidak langsung, di mana penjelasan yang pertama yang akan saya sampaikan sendiri yaitu mengenai pengertian biaya pabrik tidak langsung. Seluruh biaya pabrik yang secara tidak langsung mempunyai hubungan secara proses memproduksi suatu barang yang biaya-biaya tersebut dalam pabrik tempat berlangsungnya suatu proses produksi. Yang kedua yaitu kegunaan budget biaya pabrik tidak langsung, di mana secara umum anggaran biaya pabrik tidak langsung disusun sebagai alat pedoman kerja. Sedangkan secara khusus tujuan penyusunan anggaran biaya pabrik tidak langsung adalah yang pertama yaitu mengetahui penggunaan biaya secara lebih efisien. Yang kedua yaitu menentukan harga pokok produk secara lebih tepat. Yang ketiga yaitu mengetahui pengalokasian biaya overhead pabrik sesuai dengan tempat atau departemen di mana biaya dibebankan. Yang keempat, sebagai alat pengawasan biaya overhead pabrik. Tujuan pengawasan biaya pabrik tidak langsung yang pertama yaitu untuk mengetahui sesuai tidaknya realisasi dengan yang direncanakan. Yang kedua, untuk mengetahui besar kecilnya biaya overhead. Yang ketiga, untuk menentukan bagian-bagian yang bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu data yang diperlukan untuk menyusun budget biaya pabrik tidak langsung. Langkah-langkah umum penyusunan anggaran produksi. Yang pertama, yaitu menentukan periode waktu yang akan dipakai sebagai dasar dalam menyusun anggaran produksi yang selaras dengan periode yang digunakan dalam penyusunan anggaran penjualan. Yang kedua, yaitu menentukan satuan fisik dari barang yang akan dihasilkan. Yang ketiga, menentukan standar penggunaan sumber daya seperti bahan baku, tenaga kerja langsung, dan penggunaan fasilitas. Yang keempat, yaitu menentukan kebijakan pola produksi dan kebijakan persediaan. Yang kelima, yaitu menyajikan anggaran produksi dalam sebuah tabel. Penyajian dalam bentuk sederhana, setidaknya membuat informasi tentang waktu dan jumlah produksi. Jumlah produksi dihitung dengan mempertimbangkan persediaan awal dan persediaan akhir barang jadi, di mana rumusannya seperti produksi sama dengan penjualan ditambah dengan persediaan akhir dikurang dengan persediaan awal. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada rekan saya dipersilahkan. Baiklah, saya Serina Febriola dengan NIM 2016030081. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya Rika Fatmawati Rahayu. Selanjutnya yaitu bentuk budget biaya pabrik tidak langsung. Sebagai ilustrasi, berikut ini sebuah contoh budget biaya produksi tidak langsung sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas. Sesuai dengan struktur organisasinya, perseroan terbatas Karisma sebagai membagi bagian produksinya menjadi dua bagian, yaitu Departemen Pembantu atau Service Departemen dan Departemen Produksi atau Producing Departemen. Departemen Pembantu terdiri dari subbagian administrasi pabrik, subbagian bengkel, dan subbagian diesel. Sedangkan Departemen Produksi terdiri dari Departemen A, Departemen B, dan Departemen C. Untuk keperluan penyusunan budget biaya pabrik tidak langsung tahun 2008 yang akan dating, perusahaan telah menetapkan berbagai standar beserta metode alokasi biayanya yang disusun dalam bentuk anggaran variabel atau variabel budget. Berdasarkan hasil penelitian khusus, adapun berbagai standar biaya beserta alokasinya tersebut adalah yang satu,
Besarnya gaji tenaga kerja tidak langsung ditetapkan dalam jumlah tertentu untuk 1 bulan dan tidak dipengaruhi oleh banyak sedikitnya jumlah produksi pada bulan yang bersangkutan. Selama tahun 2008, yaitu pada bulan Mei 2008 dan bulan September 2008. Besarnya biaya-biaya pembantu ditetapkan berdasarkan banyaknya jam tenaga kerja langsung atau JKTKL, yaitu waktu jam lamanya para tenaga kerja langsung bekerja selama bulan yang bersangkutan. Dari budget upah tenaga kerja langsung yang telah terlebih dahulu disusun, misalnya dapat diketahui bahwa para tenaga kerja langsung direncanakan akan bekerja selama 51.000 JKTKL pada bulan Januari 2008, selama 58.500 JKTKL pada bulan Februari 2008, dan sebagainya. Dari anggaran variabel yang telah disusun dapat diketahui pula bahwa besaran biaya bahan pembantu untuk masing-masing subbagian di dalam pabrik telah ditetapkan sebagai berikut. Untuk bulan Januari 2008 sampai dengan bulan April, yang A subbagian administrasi pabrik sama dengan 0,50 rupiah per TKTKL. Yang B subbagian bengkel sama dengan 0,75 rupiah per JKTKL. Subbagian diesel sama dengan 4,50 rupiah per JKTKL. Departemen A sama dengan 15 rupiah per JKTKL khusus tenaga kerja langsung yang bekerja di Departemen A. Dan Departemen B 12,50 rupiah per JKTL khusus tenaga kerja langsung yang bekerja di Departemen B. Untuk Departemen C 10 rupiah per JKTKL khusus tenaga kerja langsung yang bekerja di Departemen C. Untuk bulan Mei 2008 sampai dengan bulan Agustus 2008, subbagian administrasi pabrik sama dengan 60 rupiah per JKTKL. Subbagian diesel subbagian bengkel 1 rupiah per JKTKL. Subbagian diesel 5 rupiah per JKTKL. Untuk Departemen A itu 17 rupiah per JKTKL khusus tenaga kerja langsung yang bekerja di Departemen A. Untuk Departemen B 15 rupiah per JKTKL khusus tenaga kerja langsung yang bekerja di Departemen B. Untuk Departemen C 12 rupiah per JKTKL khusus tenaga kerja langsung yang bekerja di Departemen C. Untuk bulan September 2008 sampai dengan bulan Desember 2008, subadministrasi pabrik itu sama dengan senilai 75 rupiah per JKTKL. Subbagian bengkel 6 rupiah per JKTKL. Subbagian diesel 6 rupiah per JKTKL. Untuk Departemen A itu sama dengan 17,50 rupiah per JKTKL khusus tenaga kerja langsung yang berada di Departemen A. Dan Departemen B itu 17 rupiah per JKTKL khusus tenaga kerja langsung yang bekerja di Departemen B. Dan di bagian Departemen C itu 12,50 rupiah per JKTKL khusus tenaga kerja langsung yang bekerja di Departemen C. Yang ketiga yaitu biaya pemeliharaan gedung. Diketahui bulan Januari sampai bulan April 2008 direncanakan sebesar Rp100.000 per bulan ditambah dengan Rp5 per JKTKL per bulan. Yang kedua, diketahui bulan Mei sampai bulan Agustus 2008 direncanakan sebesar Rp100.000 per bulan ditambah dengan Rp6 per JKTKL per bulan. Yang ketiga, diketahui bulan September sampai bulan Desember 2008 direncanakan sebesar Rp100.000 per bulan ditambah dengan Rp7,50 per JKTKL per bulan. Jadi pada bulan Januari perusahaan akan bekerja selama 51.000 JKTKL, maka biaya pemeliharaan gedung pada bulan Januari 2008 dapat dihitung sebesar Rp100.000 ditambah dengan Rp51.000 dikali dengan Rp5 didapatkan hasilnya sebesar yaitu Rp355.000. Dengan demikian, dari biaya pemeliharaan gedung bulan Januari 2008 sebesar Rp355.000
yang akan menjadi beban biaya pabrik atau biaya pabrik tidak langsung sebesar 70% dikali dengan Rp355.000, didapatkan hasilnya Rp248.500. Sisanya menjadi beban biaya administrasi dan beban biaya pemasaran. Sebagai catatan, biaya pemeliharaan gedung itu sebesar 70%. Dengan berdasarkan pada perbandingan luas lantai, maka ditetapkan alokasi tersebut sebagai berikut. Yang A, sebagian administrasi pabrik sebesar 5%, sebagian bengkel sebesar 15%, sebagian diesel sebesar 15%, Departemen A sebesar 25%, Departemen B sebesar 20%, dan Departemen C sebesar 20%. Jadi BPTL adalah Rp248.000. Sebagian administrasi pabrik sama dengan 5% dikali Rp248.500, dapatkan hasilnya Rp12.424. Sebagian bengkel 15% dikali Rp248.000 sama dengan Rp37.275. Departemen A 25% dikali dengan Rp248.500 sama dengan Rp62.125. Departemen B 20% dikali Rp248.500 sama dengan Rp49.700. Departemen C itu 20% dikali Rp248.500 sama dengan Rp49.700. Yang keempat yaitu biaya pemeliharaan alat-alat. Untuk bulan Januari sampai April 2008, yang A, sebagian administrasi pabrik sebesar Rp15.000 setiap bulan ditambah dengan Rp0,25 per JKTKL. Sebagian bengkel sebesar Rp60.000 setiap bulan ditambah dengan Rp2,50 per JKTKL. Sebagian diesel sebesar Rp75.000 setiap bulan ditambah dengan Rp2,50 per JKTKL. Departemen A sebesar Rp125.000 ditambah dengan Rp10 per JKTKL khusus tenaga kerja langsung yang bekerja di Departemen A. Departemen B sebesar Rp100.000 setiap bulan ditambah dengan Rp7,50 per JKTKL khusus tenaga kerja langsung yang bekerja di Departemen B. Departemen C sebesar Rp50.000 setiap bulan ditambah dengan Rp5 per JKTKL khusus tenaga kerja langsung yang bekerja di Departemen C. Baiklah, mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Desi Silviasari. Kepada Desi Silviasari dipersilahkan. Baiklah, saya Desi Silviasari dengan NIM 2016030099. Di sini saya akan melanjutkan pembacaan materi yang sebelumnya telah dibacakan oleh rekan saya yaitu Serina Febiola. Selanjutnya untuk bulan Mei sampai Agustus 2008, yang A, subbagian administrasi pabrik sebesar Rp15.000 setiap bulan ditambah dengan 0,40 per JKTKL. Yang B, subbagian bengkel sebesar Rp60.000 setiap bulan ditambah dengan 2,50 per JKTKL. Yang C, subbagian diesel sebesar Rp75.000 setiap bulan ditambah dengan 3,00 per JKTKL. Yang D, Departemen A sebesar Rp125.000 setiap bulan ditambah dengan 12,00 per JKTKL khusus tenaga kerja langsung yang bekerja di Departemen A. Yang E, Departemen B sebesar Rp100.000 setiap bulan ditambah dengan 10,00 per JKTKL khusus tenaga kerja langsung yang bekerja di Departemen B. Selanjutnya yang F, Departemen C sebesar Rp50.000 setiap bulan ditambah dengan Rp 6,00 per JKTKL khusus tenaga kerja langsung yang bekerja di Departemen C. Untuk bulan September sampai Desember, yang A,
Subbagian administrasi pabrik sebesar 15.000 setiap bulan ditambah dengan 0,50 per JKTKL. Yang B, subbagian bengkel sebesar 60.000 setiap bulan ditambah dengan 4,00 per JKTKL. Yang C, subbagian diesel sebesar 75.000 setiap bulan ditambah dengan 4,00 per JKTKL. Yang D, departemen A sebesar 125.000 setiap bulan ditambah dengan 12,50 per JKTKL khusus tenaga kerja langsung yang bekerja di departemen A. Yang E, departemen B sebesar 100.000 setiap bulan ditambah dengan 12,00 per JKTKL khusus tenaga kerja langsung yang bekerja di departemen B. Yang F, departemen C sebesar 50.000 setiap bulan ditambah dengan 7,50 per JKTKL khusus tenaga kerja langsung yang bekerja di departemen C. Selanjutnya yang kelima yaitu biaya listrik. Besarnya biaya listrik dari bulan ke bulan selalu sama, yaitu sebesar 350.000. Dengan demikian, dari biaya listrik bulan Januari 2008 sebesar 350.000 akan menjadi beban biaya pabrik atau biaya pabrik tidak langsung sebesar 40% dikali 350.000 sama dengan 140.000. Catatannya, 40% beban biaya listrik, maka ditetapkan alokasi tersebut sebagai berikut. Yang A, subbagian administrasi pabrik sebesar 10%. Yang B, subbagian bengkel sebesar 15%. Yang C, subbagian diesel sebesar 15%. Yang D, departemen A sebesar 20%. Yang E, departemen B sebesar 20%. Yang F, departemen C sebesar 20%. Dengan demikian, biaya listrik yang menjadi beban biaya pabrik bulan Januari sebesar 140.000 akan dialokasikan dan menjadi beban masing-masing subbagian sebagai berikut. Yang A, subbagian administrasi pabrik sama dengan 10% dikali 140.000 sama dengan 140.000. Yang B, subbagian bengkel sama dengan 15% dikali 140.000 sama dengan 21.000. Yang C, subbagian diesel sama dengan 15% dikali 248.500 sama dengan 21.000. Yang D, departemen A sama dengan 20% dikali 140.000 sama dengan 28.000. Yang E, departemen B 20% dikali 140.000 sama dengan 28.000. Yang F, departemen C sama dengan 20% dikali 140.000 sama dengan 28.000. Selanjutnya yang nomor 6, depresiasi gedung untuk tahun 2008 sebesar 300.000 setiap bulan. Dengan demikian, dari depresiasi gedung bulan Januari 2008 sebesar Rp300.000 yang akan menjadi beban biaya pabrik sebesar 65% dikali Rp300.000 sama dengan Rp195.000. Maka diterapkan alokasi tersebut sebagai berikut. Yang A, subbagian administrasi pabrik sebesar 5%. Yang B, subbagian bengkel sebesar 15%. Yang C, subbagian diesel sebesar 15%. Yang D, departemen A sebesar 25%. Yang E, departemen B sebesar 20%. Yang E, departemen B sebesar 20%. Yang F, departemen C sebesar 20%. Dengan demikian, depresiasi gedung bulan Januari 2008 sebesar 195.000 akan dialokasikan dan menjadi beban masing-masing subbagian sebagai berikut. Yang A, subbagian administrasi pabrik sama dengan 5% dikali 195.000 sama dengan 9.750. Yang B, subbagian bengkel sama dengan 15% dikali 195.000 sama dengan 29.250. Yang C, subbagian diesel 15% dikali 195.000 sama dengan 292.250. Yang D, departemen A 25% dikali 195.000 sama dengan 48.750. Yang E, departemen B sama dengan 20% dikali 195.000 sama dengan Rp39.000. Yang F, departemen C 20% dikali 195.000 sama dengan Rp39.000.
Selanjutnya yang nomor 7, dengan menggunakan metode depresiasi garis lurus atau straight line method, ditetapkan bahwa depresiasi alat-alat yang terdapat dan digunakan di masing-masing subbagian di dalam pabrik sebagai berikut. Yang A, subbagian bengkel sebesar 170.000 setiap bulan. Yang B, subbagian diesel sebesar 200.000 setiap bulan. Yang C, Departemen A sebesar 300.000 setiap bulan. Yang D, Departemen B sebesar 250.000 setiap bulan. Yang E, Departemen C sebesar 150.000 setiap bulan. Sebagaimana terlihat dalam budget upah tenaga kerja langsung atau JKTKL, sebagaimana terlihat dalam budget upah tenaga kerja langsung yang telah terlebih dulu disusun. Maka perseroan terbatas Carisma dapat menyusun budget biaya pabrik tidak langsung untuk tahun 2008. Baiklah, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.